Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam kata artian menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan itu semua dengan ridho, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam kata artian menerima setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita semua dan menjalankan itu semua dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya, dengan tujuan melakukan apa dan mendapatkan apa yang kita terima untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Syukur dalam kata artian ketika kita menerima, mendapatkan sesuatu, kita memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain dengan penuh gembira dan sukacita. Karena apa yang Allah berikan itu hanyalah titipan semata ketika di dunia. Tapi ketika kita bersyukur di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu dengan berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau, kita semua manusia di muka bumi ini bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Akan tetapi jika kita menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu, akan tetapi kita tidak bersyukur di dalamnya, maka ingatlah azab Allah amatlah pedih. Karena kita diberikan tangan, kita diberikan kaki, kita diberikan mulut, itu semua agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita gunakan mulut untuk berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepadanya. Kita diberikan hati agar selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikannya. Kita diberikan tangan untuk memperjuangkan, membagikan segala sesuatu, men-share kebaikan-kebaikan yang ada. Dan yang paling penting adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas kita di muka bumi ini adalah sebagai khairul ummah,
Kita menyeru pada kebaikan dan mencegah pada yang namanya kemungkaran. Maka dari sini tugas kita di muka bumi bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi sekitar kita. Bukan hanya bagi diri kita pribadi, akan tetapi bagi masyarakat lainnya. Karena tugas kita hanyalah menyampaikan, sementara hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahu walakinnallaha yahdi may yasha. Kata Allah kepada Nabiullah Muhammad, hidayah itu bukan milik engkau, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah memberikan hidayah kepada manusia yang Ia kehendaki. Maka yang paling pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang mana dari apa yang telah Rasulullah lakukan di muka bumi ini, hasilnya mendapatkan efek jariah kebaikan bukan hanya pada 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari kiamat kelak. Dan tugas kita sebagai umatnya selalu berselawat kepada Allah, berselawat kepada Nabi Allah Muhammad, agar apa yang kita lakukan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian marilah kita sebagai hamba Allah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam kata artian menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kerabat-kerabat kita agar selalu zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sendiri maupun dikala ramai, baik ketika kita bersama dengan orang lain walaupun bersama dengan keluarga ataupun dengan kerabat kita. Karena inilah zaman di mana kita lahir di muka bumi ini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum lin-nas." Sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini bukan hanya yang tua, tapi juga yang muda. Bukan hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi orang dewasa. Anfa'uhum lin-nasi, paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam kata artian kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita memberikan sesuatu kontribusi kepada orang lain. Jikalau tidak bisa berupa materi, maka kita gunakan dengan doa. Jikalau tidak bisa dengan harta benda, kita bisa tunjukkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena kebaikan itu akan datang kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7, jikalau kalian berbuat baik bagi diri kalian, in ahsantum li anfusikum, sesungguhnya kalian berbuat baik itu untuk diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Wa in asatum falah, dan jikalau kalian berbuat buruk, maka balasannya itu bagi diri kalian sendiri, bagi diri kita sendiri. Maka apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan, hendaklah kita melakukan itu semua dengan niat lillahi ta'ala. Maka pada saat ini yang paling penting ketika kita hidup di dunia dan nanti ketika kita di akhirat kelak, paling penting adalah bagaimana caranya kita menggapai, kita meraih, dan kita belajar tentang yang namanya ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu, berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan negeri akhirat di dunia setelah dunia ini, maka hendaklah dia berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Ilmu dalam kata artian sangat luas. Bukan hanya ilmu pengetahuan sosial semata, bukan hanya ilmu pengetahuan alam semata, bukan hanya tentang psikologi, bukan hanya tentang firasat, akan tetapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Yang paling penting adalah ilmu tauhid. Bagaimana caranya kita di dalam kehidupan dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu fikih. Di dalam setiap peribadatan kita, di dalam setiap kehidupan kita ada tata caranya. Ketika kita wudu ada tata caranya, salat ada tata caranya, haji ada tata caranya. Itulah yang dimaksud dalam ilmu fikih. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak. Karena kehidupan di dunia bukan hanya kita ibadah kepada Allah saja, tapi ibadah bermuamalah kepada manusia itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, kata Allah. Dan ini semua harus kita lakukan, harus kita dapatkan dan harus kita gapai. Bukan semata-mata mencari dunia, tapi agar kita memiliki sifat dan rasa zuhud di dalam diri kita. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam dunia ini untuk melakukan segala sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Dan ini semua agar kita bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi keluarga kita. Ilmu ekonomi kita harus dapatkan bagaimana caranya bermuamalah yang baik dalam maqasidus syariah. Ilmu ekonomi syariah ini harus kita tetapkan, dan khususnya di bulan-bulan suci ini, dan khususnya ketika di bulan Syawal ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa. Dengan apa? Meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sunnahnya ketika kita menjalankan di bulan Syawal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa ikrim wa tafadhal wa barik bi janika wa karamati wa ala asrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa man kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahilladzi alzamana sabilal haqqi wal huda wa jannabna asbabasy syarri war rada. Ahmadu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'malu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna lil malaikati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal mukarramin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur
ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal